Yang saya hormati Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka, beliau ini anak muda yang suka diremehkan, tapi berhasil mengecewakan mereka yang suka pesimis sama anak muda. Inilah contoh pemimpin muda masa depan yang kita bayangkan. Dulu banyak banget yang ngatain Pak Jokowi Cina. Sekarang anaknya jadi wakil presiden. Kurang Cina apa itu? Nyuruh anaknya nerusin usaha bapak. Ya kan? Makanya gue gak bakalan kaget kalau tiba-tiba nanti ada orang yang manggil Pak Jokowi dengan sebutan Koh. Jadi kalau ada yang negor, Kowi mau kemana kok? Biasa ngantar anak. Kemana? Istana. Enak jadi anak presiden mah. Bisa diantar ke istana. Satu lagi mau diantar ke balai kota. Untung gak jadi. Belum cukup umur. Walaupun dianya udah cukup pede. Anak muda kita, dia nggak suka ini gitu loh. Kok lu nggak mau bodoh-bodohin kita dengan begini? Udah ada putusan MK, lu nggak ikutin, malah masih lu kadal-kadalin. Iya kan? Muncullah peringatan darurat, apa segala macam percakapan di sosial media malam itu. Kemudian menggerakkan kesadaran seluruh mahasiswa untuk bergerak. Tapi kalau itu dilakukan, itu akan memendam amarah pada rakyat. Ya kok makin nggak adil sih, kan gitu kan? Iya. Kok nggak berlaku adil untuk semua? Kok ada keistimewaan terhadap anak raja, Raja Jawa? Dan konon katanya Raja Jawa ini terlahir dengan nama Mulyono. Tapi karena sakit-sakitan makanya dia ganti nama. Lalu kemudian beliau sehat tapi kelakuannya bikin rakyat sakit-sakitan. Kacau. Saya mau tanya justru ke Kang Abdi, Mulyono itu siapa itu Kang? Mungkin perlu diperjelas nanti ya sama Kang Abdi, Mulyono ini siapa? Si Raja Jawa ini juga tadinya tukang kayu, teman-teman. Saya paham tukang kayu itu bisa bikinin kursi, tapi bukan berarti semua keluarganya dibuatin kursi jabatan. Dan gara-gara kelakuan si Raja ini, teman-teman, kemarin ada peringatan darurat. Semua postingan di sosial media biru semua. Saya pertama kali lihat handphone, saya kaget sekali itu. Saya bilang, wih, blue screen nih handphone saya. Kena nih LCD-nya nih. Tapi ternyata bukan handphone saya yang rusak, teman-teman, tapi demokrasi di negeri ini yang rusak. Ternyata postingan darurat kemarin itu adalah ajakan untuk berdemonstrasi. Banyak sekali orang-orang yang tumpah ruah ke jalan untuk berdemonstrasi. Termasuk komika-komika timur, salah satunya Mamat Al-Katiri. Dan si Mamat Al-Katiri ini lantang berorasi bukan karena minta merdeka, tidak. Tapi untuk mengawal putusan MK. Yang diduga mau dibatalkan sama DPR demi memuluskan jalannya anak si tukang kayu. Saya dari Indonesia Timur, teman-teman. Saya orang Timur dan saya pastikan ke kalian semua, orang Timur tidak akan tunduk sama Raja Jawa. Tidak akan tunduk sama Raja Jawa. Karena kami punya raja sendiri di sana. Namanya Raja Ampat. Dan Raja Ampat ini memang terbuka untuk semua kalangan. Tidak dikhususkan untuk satu keluarga saja, teman-teman. Itu kan ekspresi kemarahan. Jadi kalau saya melihat dengan kemarin Raja Mulyono digantung-gantung begitu, saya teringat ketika 98. Iya, 98. Waktu Pak Harto mau jatuh. Iya, menjelang Soeharto jatuh, gitu loh. Pak Harto itu bisa dibuka vela lagi. Iya. Pak Harto tuh digantung, ya kan, pakai kemeja batik, bikin kayak orang-orangan sawah begitu, gantung Soeharto. Nah kemarin tuh gantung Raja Mulyono, ngeri loh. Iya kan? Jadi saya melihat, ini udah mestakung. Semesta mendukung, ya kan? Ini anak-anak muda 2024-nya akan lahir menjadi generasi pembebas republik ini dari rejim munafik, rejim yang menindas, rejim yang membohongi rakyat setiap saat. Itu rejim Mulyono. Nah jadi anak muda kita, dia nggak suka ini, gitu loh. Kok lu nggak mau bodoh-bodohin kita dengan begini? Udah ada putusan MK, lu nggak ikutin, malah masih lu kadal-kadalin. Iya kan? Muncullah peringatan darurat, apa segala macam percakapan di sosial media malam itu. Kemudian menggerakkan kesadaran seluruh mahasiswa untuk bergerak. Tapi kalau itu dilakukan, itu akan memendam amarah pada rakyat. Ya mudah-mudahan ya kita kan nggak tahu nih kapan berpuncaknya. Mudah-mudahan sebelum 20 Oktober puncaknya nih. Jadi sehingga ada presiden terhadap kekuasaan itu, ya penguasa yang jolim, penguasa yang semena-mena, dia diturunkan paksa. Entah itu dia mau berakhir 1 hari pun. Setelah itu proses
diadili, ya kan, diputus bersalah. Bahwa dia nanti Kita maafkan. menjalanin hukuman atau apa itu urusan lain. Kekuasaan yang jolim, kekuasaan yang semena-mena, kekuasaan yang menindas rakyat, ya, dia harus dimintakan pertanggungjawaban, baik secara politik dia diturunkan dan secara hukum dia diadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Wah, jubir istana ya, Grace Natali yang kerap sekali merespons ya komentar-komentar atau kritikan-kritikan dari para oposisi dan juga para mahasiswa dan juga para komika ya. Grace Natali di sini mempertanyakan ya siapa itu Mulyono. Atau apa mungkin dia nggak tahu, atau ya saya rasa ya pura-pura nggak tahu lah ya siapa itu Mulyono. Mulyono di sini kita garis bawahi ya bahwa Mulyono adalah nama kecil dari Presiden Joko Widodo ya, dan di sini ya, semua orang sudah tahu lah, bukan menjadi rahasia lagi. Dan sengaja kami kompilasikan dengan video-video dari para komika yang mengkritik keras soal Raja Jawa, Mulyono, dan terutama komika dari Indonesia Timur ya, yang dengan keras mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang ya memajukan anaknya menjadi calon wakil presiden. Dan itu sindiran-sindiran yang harusnya ya membuka kuping penguasa lah yang selama ini tertutup oleh kekuasaannya ya. Mudah-mudahan bisa membuka, menggedor pintu-pintu telinga kekuasaan. Dan juga di sini juga ada ya tadi komentar dari Bung Masinton Pasaribu, politisi PDIP ya, di sebuah podcast mengomentari bahwa Raja Jawa ya Raja Mulyono diperkirakan akan lengser sebelum 20 Oktober ya. Karena situasi kian memanas dan mahasiswa juga kerap kali melakukan demonstrasi, menuntut keadilan, menuntut ya semuanya lah yang menjadi problem di negara ini ya. Dan di sini jubir istana sepertinya mati-matian lah menangkis semua apa yang dinarasikan oleh pihak oposisi, oleh mahasiswa, oleh masyarakat, dan oleh para komika ya yang pedes-pedes bener lah komentar-komentarnya ya. Bukan komentarnya, kritikan-kritikannya ya. Dan kita tahu kemarin dalam orasi pada 21 Agustus kemarin ya, itu komika-komika dan para seniman juga tampil ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya suara-suara dari para oposisi, para komika, dan juga para masyarakat, para pekerja seni, mudah-mudahan kuping penguasa ini menjadi terbuka dan mendengarkan ya. Bahwa ya tinggal berapa minggu lagi lah kekuasaan ini akan segera berganti, dan berganti dengan presiden baru ya, Pak Prabowo Subianto, dengan wakilnya yang secara spesifik dititipkan oleh Presiden Joko Widodo agar menjadi wakilnya Prabowo ya, supaya melanggengkan ya seenggak-enggaknya kekuasaannya masih nyantel lah di wakil presiden, meskipun itu hanya ban serep ya. Saya rasa nanti itu Gibran yang gadang-gadang katanya pemimpin muda lah ini, saya rasa itu nanti disimpan lah di bagasinya Pak Prabowo, nggak mungkin dikeluarkan. Ya semua kekuasaan, semua keputusan ada di tangan Pak Prabowo. Apa akan memperjakan Gibran apa tidak? Ya kalau sekarang kan Pak Prabowo masih menterinya Pak Jokowi. Jadi ya apapun tetap Pak Jokowi ya yang terbaik. Tapi pasti akan berbeda ketika nanti Pak Prabowo sudah menjabat sebagai presiden ya. Saya rasa tidak mungkin demikian narasinya. Dan itu ya bisa kita bayangkan ya bagaimana seorang Gibran nanti hanya ya duduk di panggung belakang lah, tidak mungkin tampil di layar depan, pasti di panggung belakang, dan di situ disimpan oleh Pak Prabowo. Dan ya memang seperti itu nyatanya saja. Ini wakil presiden Ma'ruf Amin kan setelah mau lengser ini baru kelihatan berapa kali, selama ini kemana kan, hanya disimpan saja. Nah, dan itulah nanti yang akan terjadi, dan itulah perlakuan Presiden Jokowi kepada
Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan itu saya rasa nanti pasti akan dialami dan dibalaskan oleh anaknya. Anaknya nanti yang menanggung balasannya, bakal disimpan, dikeluarkan nanti setelah mau ada Pilpres di tahun 2029 baru dikeluarkan. Kalau sekarang ya simpan di bagasi aja. Saya rasa itu nanti yang bakal terjadi. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa ya, tuliskan komentar di kolom komentar, dan yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Kem TV Channel. Salam waras.